Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa makana minal musyrikin. Teman-teman semua yang dimuliakan Allah, alhamdulillah wa syukurillah, Allah masih memberikan kita semua nikmat sehat, nikmat sempurna, nikmat iman dan nikmat Islam. Untuk itulah semangat Ramadan ini di 10 hari terakhir ini kita tentu selalu tetap bersemangat untuk meraih surganya Allah. Bukan cuma bersemangat dalam hal duniawi saja, tetapi yang paling lebih utama adalah kita bersemangat untuk meraih akhirat. Teman-teman semua yang dimakan Allah, dalam surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu supaya kalian bertakwa. Itulah betapa nikmatnya kita menjadi umat Islam. Kita adalah orang-orang yang bertakwa ketika kita menjalankan segala perintah Allah dan kita menjauhi segala larangan Allah. Teman-teman semua yang dirahmati Allah, kita semua adalah punya cita-cita. Cita-cita kita semua adalah ingin masuk ke dalam surganya Allah, terutama kita ingin masuk ke dalam surga bersama Rasulullah SAW. 10 amalan agar kita bisa bersama Rasulullah SAW di dalam surga. Yang pertama adalah mengikuti dan mentaati Rasulullah dalam cara beragama. Yang kedua adalah mencintai Rasulullah. Yang ketiga adalah melaksanakan rukun Islam dan dengan istiqomah selamat dan tidak durhaka kepada orang tua. Karena apa? Karena seikhlas apapun kita beribadah kepada Allah, sebesar apapun ibadah kita kepada Allah, tetapi ketika kita durhaka kepada orang tua, maka semua amalan kita akan tertolak. Itulah orang-orang yang durhaka kepada orang tua. Jadi ada 3 dosa yang langsung Allah kasih azab ketika di dunia maupun di akhirat. Jadi dosa yang langsung Allah kasih hukuman di dunia adalah yang pertama, dosa berbuat zalim. Berbuat zalim seperti apa? Zalim yang paling besar adalah syirik kepada Allah, menyekutukan Allah. Yang kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga adalah berbuat zina. Itu adalah 3 dosa yang langsung akan Allah azab di dunia dan akan juga diberi di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang dijauhkan dari ketiga dosa-dosa besar itu. Jadi ketika kita mengikuti mentaati Rasul Allah dan dalam cara beragama, mencintai Rasul Allah, melaksanakan rukun Islam dengan istiqomah, lalu yang keempat adalah memperbanyak sholat sunnah. Apalagi sholat sunnah di saat Ramadan ini, sholat sunnah tarawih, kita sholat sunnah qiyamul lail, kita istikharah ataupun kita sholat duha. Ketika kita melaksanakannya, Masya Allah, betapa damainya hidup kita. Ketika kita pun selain menjalankan sholat wajib, kita juga menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah. Allah mencari kita di saat kita qiyamul lail, Allah bertemu dengan kita. Allah mencari kita di saat sholat duha, Allah pun bertemu dengan kita. Maka semua doa kita akan Allah ijabah. Jangan sampai kita tidak pernah ibadah, tetapi ketika kita butuh, kita mulia Allah. Kenapa saya seperti ini ya Allah? Kenapa saya seperti ini ya Allah? Kenapa hidup saya seperti ini ya Allah? Dia mengeluhkan kepada Allah. Sementara ketika dia dikasih sehat, Allah mencarinya di qiyamul lail, tidak Allah temukan. Allah mencarinya di sholat duha, tidak juga dipertemukan. Maka bagaimana doa kita akan dikabulkan Allah ketika kita tidak pernah menjalankan wajibnya saja kita malas, apalagi sunnahnya.
Yang keempat adalah memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah. Karena dengan banyak membaca sholawat maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah dan kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Yang selanjutnya adalah merawat atau menyantuni anak yatim. Sudahkah kita menyantuninya? Sudahkah kita merawatnya? Paling tidak kita membantunya, meringankan bebannya karena dia sudah menjadi seorang anak yang yatim. Kita akan membantunya mungkin dari segi makanan, mungkin kita membantu dari segi pakaian, ataupun kita menyayanginya. Kita di bulan Ramadan ini malah perbanyak kita beramal solih, bersedekah, memberikan santunan kepada anak yatim, memberi bantuan kepada fakir miskin, membantu orang-orang yang tidak mampu. Itulah sesuatu yang akan membahagiakan hati kita, akan menjadikan hati kita semakin bahagia. Kita semakin menjadi orang yang sangat bermanfaat, bukan cuma bermanfaat di dunia, tetapi kita juga bermanfaat untuk akhirat. Yang ketujuh adalah mendidik anak wanita menjadi wanita yang sholihah. Jadi ketika kita mempunyai anak wanita, maka kita wajib mendidiknya bahwa anak kita dijadikan menjadi anak yang sholihah, anak yang mau menutup auratnya, anak yang selalu taat kepada perintah Allah, menjauhi segala larangannya, dan juga perintah-perintah Rasulullah, dan juga perintah kedua orang tuanya. Maka kita diwajibkan kedua orang tua itu untuk mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Terutama adalah wanita yang solih, wanita yang mau menutup auratnya, dan wanita yang menjaga pergaulannya. Yang kedelapan adalah berakhlak mulia. Kita harus menjadi umat Islam yang berakhlak mulia. Bukan cuma kita hanya ibadah saja, tetapi akhlak kita tidak baik. Apakah itu sudah mendapatkan pahala? Iya, tetapi kurang. Karena berakhlak mulia, kita berbaik kepada tetangga kita, berbuat baik kepada saudara kita, berbaik kepada teman kita, itu adalah sesuatu yang mulia, yang sangat mulia. Berakhlak mulia, sopan santunnya, tutur katanya, dan kita juga menjaga pandangan kita, dan juga kita menjaga lisan kita, tidak berghibah, tidak membicarakan aib orang lain, tidak membicarakan aib suami kita. Itu adalah sesuatu akhlak mulia bagi seorang muslimah. Yang kesembilan adalah memperbanyak doa, meminta surga Firdaus. Kita wajib untuk selalu berdoa, meminta kepada Allah, meminta surga Firdausnya Allah. Karena apakah ketika kita berdoa kita hanya ingin mencari kebahagiaan, ya Allah, berilah saya rezeki yang banyak, ya Allah, berilah saya kebahagiaan dunia, tetapi kita lupa untuk meminta surganya Allah, meminta untuk dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Itulah permintaan kita ketika kita berdoa, ketika kita beribadah kepada Allah. Jangan sampai kita salah dalam berdoa. Yang ke-10 adalah anak yang solih. Anak yang solih dan soleh adalah aset buat kita semua, kebahagiaan buat kita semua. Karena anak-anak yang solih lah yang besok akan memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya di surga. Maka kita wajib orang tua mencetak generasi anak-anak kita agar menjadi generasi anak-anak yang ahli Quran, generasi anak-anak yang mencintai Al-Quran, anak-anak yang selalu mencintai Allah dan Rasulnya, anak-anak yang selalu beribadah kepada Allah, semangat dalam beribadah, semangat dalam menghafal Al-Qur'annya. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.